Selamat datang di Lensa Rakyat. Sampurasun, jumpa lagi dengan saya, Ade Mustafa. Jangan bungkam suara rakyat. Jangan tuli dengan jeritan-jeritan masyarakat. Jangan buta dengan derita rakyat. Kami menyuguhkan informasi, bukan sekedar basa-basi, dan bukan opini. Kebetulan saya sedang berada di Pantai Pangandaran, tepatnya di depan Surya Pesona Hotel. Saya akan bercerita tentang Pangandaran sampai saat ini. Pangandaran yang sebagai dikatakan ikonnya Provinsi Jabar di pariwisatanya, tapi sampai saat ini masih banyak hal-hal yang belum terselesaikan. Salah satunya masalah parkir. Parkir yang dibangun atau program yang dibangun seakan-akan dipaksakan, sehingga pengunjung bingung untuk menyikapi penataan itu. Banyak pedagang mengeluh, banyak juga pelaku-pelaku usaha seperti perahu pesiar, dan yang jadi permasalahan utama adalah setelah parkir diarahkan ke PW, kemanakah shuttle saat ini yang menjadi alat sebagai transportasi menjemput wisatawan yang ada di parkir eks pasar wisata. Maka dari itu, kami sebagai masyarakat mempertanyakan dan banyak mempersoalkan mengapa program itu sangat dipaksakan. Ini terasa sekali bagi mereka para pelaku usaha yang terdampak langsung dari program-program yang dipaksakan oleh pemerintah, dan banyak harapan program itu supaya menguntungkan bagi para pelaku usaha di Pantai Pangandaran, dan juga penataan pelaku-pelaku usaha, pedagang-pedagang di pantai yang dinilai masih semrawut, masih acak-acakan, dan itu harapannya segera ditata oleh pemerintah supaya wisatawan nyaman, para pedagang juga bisa nyaman untuk mencari penghasilan di Pantai Pangandaran. Dari itu timbul salah satu permasalahan lagi, masalah sampah. Karena sampah dari wisata Pangandaran semua akan diangkut ke TPA yang notabene berada di Desa Purbahayu, dan itu menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Sampai saat ini pun pemerintah belum menata dengan baik masalah sampah yang ada di Pangandaran, khususnya di TPA Purbahayu. Harapan masyarakat Purbahayu adalah bukan menuntut untuk menutup TPA, tapi menuntut kepada pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk segera mengelola sampah dengan baik dan bisa menjadi dan ada kontribusi bagi masyarakat Purbahayu khususnya, dan umumnya masyarakat di sekitar Purbahayu. Harapan
yang sangat dirindu-rindukan oleh masyarakat Purbahayu, bahwa sampah tertata dengan baik, dikelola dengan baik, dan tidak menimbulkan efek yang tidak baik dan merugikan bagi masyarakat Desa Purbahayu. Ada lagi permasalahan yang belum terselesaikan dan seakan ditunda-tunda dan menjadi cerita. Salah satunya lagi adalah masalah tiket palsu, yang itu sampai saat ini belum ada kejelasan, dan itu jelas-jelas sekali merugikan bagi kami sebagai masyarakat Pangandaran. Ironisnya, kasus itu sudah ditangani oleh Polres, dan sampai saat ini hanya ada cerita katanya bahwa uang yang sekitar 800 juta itu sudah dikembalikan kepada Pemkab Kabupaten Pangandaran, tapi tidak ada kejelasan siapakah yang bertanggung jawab dan siapakah yang mengembalikan uang tersebut. Itu sangat dinanti informasinya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pangandaran, yang notabene Pangandaran adalah salah satu PAD Kabupaten Pangandaran yang harus tidak ada sepeser pun yang dikorupsi oleh para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Lagi-lagi aktor intelektualnya menghilang bagai ditelan ombak lautan pantai Pangandaran. Cerita yang miris lagi terkait limbah dari perhotelan. Banyak cerita dari orang-orang, teman-teman, dari media dan lain sebagainya yang menyampaikan bahwa Pangandaran itu, dari perhotelan itu harus ada IPAL supaya tidak menimbulkan pencemaran di laut atau di pantai Pangandaran. Permasalahan itu sudah berlarut-larut dan tidak ada solusi sampai saat ini. Dan saya melihat dengan kepala saya sendiri bahwa limbah yang keluar dari perhotelan dengan mudahnya masuk ke pesisir pantai Pangandaran dan sampai ke lautan. Dan itu menjadi pemandangan yang tidak menyenangkan bagi para wisata dan menjadi perbincangan kami juga di masyarakat. Dan itu seakan-akan dibiarkan oleh pemerintah sehingga kami sebagai masyarakat selalu bertanya, siapakah yang bertanggung jawab? Apakah dinas-dinasnya, lingkungan hidup, atau pemerintah pusat? Itulah Pangandaran. Belum lagi bangunan-bangunan yang dibangun yang katanya relokasi dari pedagang, tapi nyatanya itu hanya permainan orang-orang elit semata. Dasarnya apa? Setelah relokasi tersebut, bangunan itu ternyata tidak digunakan oleh para pedagang karena memang tidak sesuai untuk digunakan para pedagang dalam menjajakan dagangannya. Dan sampai saat ini gedung-gedung tersebut, bangunan-bangunan tersebut mangkrak dan merugikan anggaran-anggaran yang itu menjadi hak masyarakat Pangandaran. Begitu ditanyakan, masyarakat menanyakan siapa sih yang bertanggung jawab, satupun tidak ada yang menjawab. Tanggung jawab siapa, beban siapa, seperti halnya kasus-kasus yang lain. Aktornya
menghilang begitu saja, lepas dari tanggung jawab, sedangkan masyarakat menjerit, meratap dengan program-program yang hanya membuang anggaran saja. Terjadi lagi permasalahan yang di luar dugaan, yaitu permasalahan tongkang yang membawa batu bara dan tumpah di laut atau di pantai pesisir Cibenda seputaran Batu Hiu. Dan itu menjadi isu yang tiba-tiba seakan mengalihkan isu-isu yang lama, isu-isu yang basi, dan diganti dengan isu yang baru. Dan sampai saat ini pun pemerintah belum ada tindakan untuk evakuasi kapal pengangkut batu bara tersebut. Ada juga pengalihan isu lagi terkait UNPAD yang sangat santer dilontarkan kepada pemangku kebijakan, lagi-lagi seakan mengalihkan isu lama, isu basi terkait permasalahan-permasalahan yang tak kunjung selesai, sehingga masyarakat fokus terhadap pemberitaan hal-hal tersebut yang menurut masyarakat dan menurut saya itu sebagai pengalihan isu. Dan anehnya, isu tersebut dilontarkan dari orang-orang yang mereka atau masyarakat anggap adalah satu lingkaran dan satu kelompok itu tersebut. Dan akhirnya pemahaman masyarakat seakan membingungkan siapa sih yang benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di Pangandaran. Itu semua akan kita bahas bersama Dr. Erwin, salah satu tokoh muda dari Kabupaten Pangandaran, dan beliau akan menjawab semua yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan tema Pangandaran Tidak Sehat bersama Dr. Erwin Tamrin. Kami Lensa Rakyat hadir sebagai wadah informasi dan menjadi sarana edukasi apa-apa yang terjadi yang ada di Pangandaran. Kami mengkritik dengan tujuan untuk membangun Pangandaran lebih maju, lebih sehat, dan bermartabat. Mari membangun Pangandaran bersama di channel kami, Lensa Rakyat Channel. Dengan kami, Ade Mustafa, Sampurasun. Membawa visi, membuka mata, menjadi suara bagi semua. Lensa Rakyat, kita peduli dengan hati, bergerak nyata. Lensa Rakyat, satukan langkah untuk Indonesia tercinta. Bukan opini atau basa-basi. Lensa Rakyat Channel.